selamat datang di acara Lestari Way, Our Way. Acara malam hari ini khusus nabung saham ala APC. Perkenalkan, nama saya Susana Chandra yang selama 45 menit ke depan akan berbincang-bincang dengan seseorang yang bukan saja seorang mentor buat saya, tetapi juga seorang kakak, dan beliau adalah founder dari BPR Lestari Group. Oke, selamat malam Pak Alex. Selamat malam. Saya panggil Ko ya, Ko Alex, atau yang biasa Anda kenal sekalian sebagai APC, Alex P. Chandra. Oke, saya akan memulai perbincangan kita pada malam hari ini dengan sebuah statement yang Koko sebutkan pada episode sebelumnya. Dikatakan bahwa semua orang itu bisa menjadi kaya, dan menjadi kaya itu bukanlah suatu misteri, melainkan sesuatu yang bisa dipelajari. Nah, kita bicara kemarin masalah aset alokasi. Pertama adalah cash dan setara dengan cash. Kedua adalah bisnis. Ketiga itu adalah properti atau real estate. Dan keempat itu adalah saham. Nah, saham ini yang kita akan discuss sedikit lebih detail. Makanya judulnya menjadi nabung saham ala APC. Oke. Nah, boleh saya kick off perbincangan ini dengan pertanyaan yang kemarin itu diajukan oleh Bapak Adi Astina. Sebenarnya menginspirasikan kenapa hari ini kita bicara masalah saham nih Pak Alex. Ditanyakan seperti ini, Pak Alex, saya minta saran nih. Bagaimana cara membangun mindset di saham? Saya tuh baru belajar 2 bulan terakhir. Kemarin pas beli saham dia turun, saya closing, mungkin dia jual ya, pusing dia, portofolionya merah. Pas udah average down, artinya dia udah rada, harganya sudah lagi murah, dia naik sedikit, nggak tahan, saya jual. Dia malah terbang harganya, kayak sekarang, tambah pusing pula. Dia bilang. So, I feel I can't control the market, I can't be the master of the game. Ini mentalitinya bagaimana? Mohon pencerahan katanya. Padahal tadi Alex bilang salah satu aset alokasi adalah saham. Ini udah ada satu yang pusing kepala Barbie deh. Coba mungkin bisa di-discuss sedikit. Ya, jadi pertanyaannya Pak Adi Astina ini yang menginspirasi episode kita kali ini. Ya. Karena kemarin saya bilang, oke, saya janji kita bikin satu episode khusus untuk bahas masalah saham. Ya, masalahnya Tapi sebelumnya mungkin banyak yang bertanya, ini hari ini Chandra dan Chandra. Bukan Chandra versus Chandra, Chandra dengan Chandra. Ini obrolan kita sehari-hari di rumah, bukan cuma kita ngobrol masalah keluarga, tetapi bisnis, investasi, kita saling sharing. Jadi mungkin juga ada, saya mau menyapa semua keluarga saya yang di rumah, hari ini juga pada nonton ya? Nggak tahu. Diharapkan mereka pada nonton. Oke, monggo, silakan kok. Ada 4 jenis aset ya kan. Satu adalah bisnis yang kita bangun, kemudian adalah properti dan atau real estate, kemudian saham, and then cash ya. Jadi kita akan bahas hari ini mengenai saham. Saya itu sebenarnya agak sungkan bicara mengenai saham. Pertama, saya nggak ahli di sini. Kedua, ini adalah pilihan, cara dan pilihan yang mungkin berbeda dengan cara orang lain. Kemudian saya akan sarankan begini begono ya, dan kalau salah itu jadi beban buat saya gitu. Tapi mesti ada disclaimer kok. Ya, tapi banyak yang salah kayak Pak Adi ini. Pak Adi ini masuk ke pasar saham, kemudian dia pusing sendiri ya, karena habis beli turun, habis jual dia naik. Nah, sebagian besar menganggap bahwa saham itu terlalu berisiko. Sehingga dia stay away dari pasar. Nah, ini juga kesalahan. Jadi ada sebagian orang masuk ke berinvestasi di saham kemudian pusing sendiri seperti Pak Adi, atau ada yang menghindari pasar saham. Padahal menurut saya stock market itu adalah salah satu instrumen investasi yang bisa membawa yang bisa kita gunakan untuk membangun building wealth. Ya, membangun investment kita. Ya, jadi kalau kemudian ini dihindari, justru sayang kita kehilangan kesempatan untuk membangun wealth melalui pasar saham ini. Atau orang terlalu cepat masuk, dia pusing sendiri. Iya, karena dia nggak belajar caranya. Jadi berarti belum belajar caranya. Jadi menurut saya, jadi saya pikir oke lah, lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya kalau saya ceritain. Jadi ini lebih kepada sharing dong ya? Ya, ini
makanya disebut ala APC. Iya, Jadi ini jangan di-argue. Oke. Ini jangan salah nggak begitu nggak. Pokoknya ini acara saya. Buat trader mungkin dia pikir, loh kok begitu caranya, Ya, tapi ini acara saya, Lestari Way, kemudian cara saya, so jadi jangan di-argue. Oke. So, pertama mengenai pasar saham. Kenapa pasar saham? Ya. Saya berpendapat bahwa pasar saham in the long run, Ya. kata kuncinya adalah in the long run, Oke. itu akan tumbuh dan berkembang. So, kata kuncinya adalah in the long run, Oke. dalam jangka panjang. Ya. Nah, saya akan berargumentasi. Saya siapkan beberapa slide. Coba, ada slide enggak? Ya, Oke, oke. ini adalah chart mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Ya. tahun 61 sampai 2018. Ya. Oke. Oke, dilihat selama 57 tahun, dari tahun 61 sampai 2018, Ya. Indonesia itu hanya 2 kali negative growth. Oke. Ya, tahun 63 ya, itu negative growth. Lihat Ya. pertumbuhan ekonominya di bawah garis nol. Ya. Mana Ya. itunya? Itu -3 ya? Ya. Nah, oke. Dan tahun 98. Ya kan? Lihat. Crash ya. Crash-nya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 2 kali negative growth. Tahun 63 dan tahun 98. Balik lagi ke screen yang tadi, saya belum selesai. Yang pertama. Looks, ya. Sehabis negative growth, ya. Mana? Oke, lihat, sehabis negative growth itu selalu diikuti dengan rebound yang kencang juga, lihat. Ya. Ya. Jadi lihat, selalu modelnya hampir seperti huruf V. Ya. Jadi dia drop and then next year itu dia naik. Lihat, tahun 963 begitu bentuk kurvanya dan tahun 98 begitu. Dan tahun 2020 kayaknya akan negative growth. Karena Ibu Sri Mulyani bilang dia bilang kalau bagusnya positif 1. Positif 1 udah bagus. Ya, bagusnya positif 1 dia bilang itu. Jadi penilaian dia yang optimis untuk tahun 2020 karena Covid ini adalah plus 1. Tapi dia bilang itu kalau jeleknya bisa minus. Oke. Bali triwulan pertama sudah minus. Ya. And triwulan kedua kemungkinan akan minus lebih dalam lagi. Jadi selama ini Indonesia cuma 2 kali negative growth dan tahun 2020 akan negative growth lagi. Oke? Jadi kalau melihat argumentasi seperti ini harusnya setelah 2020 dia kurvanya V lagi ke atas gitu. Jadi setiap penurunan Krisis, yang kencang akan diikuti dengan Kenaikan. kenaikan. Coba kita lihat kemudian chart berikutnya. Ini chart pertumbuhan indeks harga saham gabungan IHSG di Indonesia. Ya. Lihat chartnya. Ya. Ya. Dalam jangka panjang, in the long run, dia naik. Naik. Ya. Saya ulangi. Kenapa saya ngomongin kenapa pasar saham merupakan instrumen yang sangat baik buat kita membangun aset? Karena dalam jangka panjang, pasarnya akan tumbuh. Ya, ini lihat chartnya. Ya. Tadi kita lihat ekonomi Indonesia, dia walaupun ada minus 2 kali, tetapi secara keseluruhan growth. Ya. Tetapi dalam perjalanan naiknya, itu akan ada naik turun. Ya. Nah, Pak Adi itu masuk di naik turunnya tadi. Ya. Ya. Kemudian orang-orang yang kemudian tadi belinya, habis beli kemudian dia, habis beli harganya turun. Atau habis jual harganya naik itu dia di cruel-cruelnya itu tadi tuh. Di perjalanan menuju panjang. Tetapi kalau kita lihat pegang ujung ke ujung, ya, maka kurvanya naik. Itu yang saya bilang bahwa in the long run, dalam jangka waktu panjang, maka saham itu akan mengalami pertumbuhan, akan mengalami naik. Jadi kata kuncinya adalah in the long run. Oke. Jangka panjang, ya. Nah, kebanyakan investor itu berinvestasi di pasar saham horizonnya jangka pendek. Oke. Ya, horizonnya jangka pendek. Jadi dia nggak lihat jangka panjangnya, dia lihat grafik yang naik turunnya itu dan kemudian get trap di naik turunnya. Di wave-nya itu. Di wave-nya itu. Ya, jadi dan kenapa pasar saham akan membaik? Karena menurut saya jumlah penduduk bertambah. Ya. Ya, kalau jumlah penduduk bertambah, konsumsi bertambah. Ya. Teknologi meningkat. Ya. Ya. Kemajuan kemajuan teknologi dan kemajuan jumlah penduduk akan membuat perusahaan-perusahaan akan lebih efisien, akan lebih mampu menghasilkan profit dan seterusnya. Sehingga in the long run, maka seluruh perusahaan-perusahaan itu akan tumbuh
Ya. menghasilkan lebih bagus dan menghasilkan lebih bagus dan lebih produktif. Oke. Saya kasih contoh. BP Lestari sekarang punya yang namanya Lestari Mobile. Ya. Ya. So, Iya. ya, Sudahkah sudah pakai. memakai Lestari Mobile? BP Lestari sekarang sudah punya Lestari Mobile, dan Lestari Mobile tadi sekarang melayani 20.000, masih kecil ya, jangan diketawain, tapi sudah melayani 20.000 transaksi per bulan without human intervention. Nggak ada pakai orang. Oke. Oke. Sementara kantor saya di Tekumar, kantor kita yang paling rame, Ya. itu melayani 1.500 sampai 2.000 transaksi per month. Ya. Ya. Dengan 4 orang teller dan 1 head teller. Ya. Berarti ada 5 tenaga kerja yang melayani dan bekerja selama sebulan di satu kantor Dibandingkan 20.000 tadi. dibandingkan 20.000. Jadi mobile banking teknologi ini sudah ekivalen secara transaksi dengan 5 kali 10 karena 2.000 jadi 20.000 Ya. 20.000 jadi Ya. 10 kali lipat Ya. ya. Ekivalen dengan 10 kantor 10 kantor dengan Dan- investasi. dan 50 staff. Ya. 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 So bayangin efisiensi yang terjadi ya. Satu kantor itu kalau ngebangun sekitar 7-8 miliar, kantor yang kecil ya. Kemudian satu orang staff total mungkin kita biayanya sekitar 10 juta. Ya. Ya. Jadi kalau 50 kali 10 itu Jadi 500. efisiensinya akan sangat luar biasa dengan investasi Dengan adanya di teknologi. Oke. Nah, jadi artinya dengan kemajuan teknologi dan kemajuan jumlah penduduk, maka korporasi-korporasi akan lebih efisien, akan lebih produktif, akan lebih profitable, long run. akan lebih tumbuh. Sehingga Oke. in the long run, secara garis besar, maka korporasi-korporasi itu kan membentuk perekonomian. Ya. Dia akan tumbuh. Itu alasannya kenapa pasar saham dalam jangka waktu panjang akan naik, akan tumbuh.